Perkenalkan, saya Sarnova dengan NPM 2141-2008, Prodi Akuntansi 2021. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang jenis-jenis kepemimpinan. Kepemimpinan adalah topik yang kompleks dan penting dalam dunia bisnis, organisasi, dan masyarakat. Setiap pemimpin memiliki gaya dan pendekatan yang unik dalam memimpin tim atau organisasi mereka. Dalam bagian ini, kita akan mengeksplorasi berbagai jenis kepemimpinan yang umum ditemui, mulai dari kepemimpinan otokratis hingga kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan otokratis. Satu, pengambilan keputusan terpusat. Dalam gaya kepemimpinan otokratis, pemimpin memiliki kendali penuh atas pengambilan keputusan dalam organisasi. Mereka jarang melibatkan bawahan dalam proses ini dan cenderung membuat keputusan secara sepihak. Kedua, kontrol yang ketat. Pemimpin otokratis umumnya memiliki kontrol yang ketat atas anggota timnya. Mereka memantau setiap aktivitas dan tindakan bawahan dengan cermat dan tidak ragu untuk menerapkan disiplin atau hukuman jika mereka merasa perlu. Ketiga, motivasi melalui ketakutan. Gaya kepemimpinan ini seringkali menimbulkan rasa takut di kalangan bawahan. Pemimpin menggunakan ketakutan sebagai alat untuk memotivasi bawahan agar mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan demokratis. Partisipasi bawahan. Dalam kepemimpinan demokratis, pemimpin melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Mereka menghargai pendapat dan masukan dari anggota tim serta mendorong kolaborasi dan diskusi kelompok. Kepercayaan dan tanggung jawab. Pemimpin demokratis cenderung memberikan kepercayaan dan tanggung jawab lebih besar kepada bawahan. Mereka percaya bahwa dengan memberikan otonomi, bawahan akan lebih termotivasi dan berkontribusi secara optimal. Motivasi melalui pemberdayaan. Gaya kepemimpinan ini memotivasi bawahan melalui pemberdayaan dan kolaborasi. Pemimpin demokratis mendorong bawahan untuk mengembangkan ide-ide mereka sendiri dan terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Kepemimpinan laissez-faire. Pengambilan keputusan terbatas. Dalam kepemimpinan laissez-faire, pemimpin memberikan kebebasan yang luas kepada bawahan dalam pengambilan keputusan dan menjalankan tugas-tugas mereka. Pemimpin cenderung memberikan sedikit arahan dan intervensi. Peran pengawas minimal. Pemimpin laissez-faire umumnya memiliki peran pengawasan yang minimal terhadap anggota timnya. Mereka memberikan banyak kebebasan kepada bawahan dan hanya terlibat jika diperlukan. Motivasi melalui kepercayaan. Gaya kepemimpinan ini memotivasi bawahan melalui kepercayaan dan pemberian otonomi. Pimpinan percaya bahwa bawahan akan bertanggung jawab dan akan dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan baik. Cocok untuk tim mandiri. Kepemimpinan laissez-faire biasanya lebih efektif dalam tim terdiri dari anggota yang sangat terampil, berpengalaman, dan mampu bekerja secara mandiri. Kepemimpinan transformasional. Yang pertama, visi dan inspiratif. Pemimpin transformasional memiliki visi yang jelas dan inspiratif bagi organisasi atau tim mereka. Mereka mampu mengkomunikasikan visi tersebut dengan antusias dan memotivasi bawahan untuk bekerja mencapai tujuan bersama. Kedua, pengembangan kapasitas bawahan. Pemimpin transformasional berfokus pada pengembangan kapasitas dan kemampuan bawahan. Mereka memberikan dukungan, bimbingan, dan kesempatan bagi bawahan untuk tumbuh dan berkembang secara profesional. Yang ketiga, perubahan transformatif. Gaya kepemimpinan ini dapat memicu perubahan transformatif dalam organisasi. Pemimpin transformasional mampu mendorong bawahan untuk keluar dari zona nyaman mereka dan mengambil langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Kepemimpinan karismatik. Visi yang jelas. Pemimpin karismatik memiliki visi yang jelas dan mampu mengkomunikasikan dengan antusias dan meyakinkan. Mereka dapat membangkitkan semangat dan motivasi bawahan untuk mewujudkan visi tersebut.
Rasa percaya diri. Pemimpin karismatik umumnya memiliki rasa percaya diri yang kuat dan mampu meyakinkan orang lain. Mereka dapat menggunakan pesona dan karismatik mereka untuk mempengaruhi bawahan dan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, inspirasi. Gaya kepemimpinan karismatik dapat memicu inspirasi dan antusiasme di kalangan bawahan. Pemimpin karismatik mampu memotivasi bawahan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan memberikan banyak yang terbaik bagi organisasi. Yang terakhir, koneksi emosional. Pemimpin karismatik memiliki kemampuan untuk membangun koneksi emosional yang kuat dengan bawahan mereka. Mereka dapat memahami dan merespon kebutuhan emosional bawahan sehingga membangun loyalitas dan komitmen. Kepemimpinan situasional. Yang pertama mengarahkan. Dalam situasi ini di mana bawahan memiliki kemampuan yang rendah dan motivasi yang rendah, pemimpin situasional perlu memberikan bimbingan dan arahan yang jelas untuk mencapai tujuan. Yang kedua, melatih. Jika bawahan memiliki kemampuan yang cukup baik tetapi motivasi yang rendah, pemimpin perlu memberikan dukungan pelatihan untuk meningkatkan motivasi mereka. Yang ketiga, mendukung ketiga bawahan memiliki kemampuan yang tinggi terhadap motivasi, tetapi motivasi yang rendah, pemimpin situasional perlu memberikan dukungan emosional dan kolaboratif untuk meningkatkan motivasi mereka. Yang keempat, melimpahkan. Jika bawahan memiliki kemampuan dan motivasi yang tinggi, pemimpin situasional dapat melimpahkan tanggung jawab dan memberikan mereka otonomi untuk mengambil keputusan. Kesimpulan dan saran. Berbagai jenis kepemimpinan yang telah kita bahas menunjukkan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang universal dan cocok untuk semua situasi. Setiap gaya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan efektivitasnya tergantung pada konteks organisasi, tim, dan situasi yang dihadapi. Saran penting bagi pemimpin adalah untuk memahami dan mempraktikkan berbagai gaya kepemimpinan serta mampu beradaptasi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dengan menguasai berbagai pendekat kepemimpinan, para pemimpin dapat lebih efektif dalam motivasi, memperdaya, dan membawa organisasi mereka mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya akhiri. Mohon maaf. Terima kasih.